Shalom. Shalom. Siapa yang datang di tempat ini merasakan ada sukacita yang melimpah dalam hidup kita? Ada yang merasakan sukacita? Amin. Sekalipun Bapak Ibu datang dengan beban, percayalah ketika Tuhan Yesus sudah mati, bangkit dan naik ke surga, Dia akan kirimkan Roh Kudus untuk memimpin kita. Tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas, karena Yesus senantiasa ada bersama dengan kita. Amin. Bersama-sama kita datang di hadapan Tuhan. Bapak, kami rindu di tempat ini, kami mau alami Engkau Tuhan. Kami rindu Tuhan, di saat dunia bilang tidak mengalami apapun dalam hidup mereka, saat ini Bapak kami rindu, di saat-saat Roh Kudus-Mu dicurahkan atas kami. Kami rindu hidup kami mengalami Roh Kudus. Kami rindu hidup kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau Bapa. Karena kami yakin, kami percaya Tuhan, saat Roh Kudus-Mu dicurahkan, hidup kami berbeda Tuhan. Hidup kami berbeda, hidup kami diubahkan menjadi orang-orang yang diurapi Tuhan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan segenap hati kami, Kau mempersembahkan roh, jiwa, serta tubuh kami untuk kami menyembah Engkau Tuhan. Setiap kita yang percaya, kita mau katakan bersama, amin. Haleluya. Kita mau bersama-sama datang di hadapan Tuhan. Kita mau undang Roh Kudus hadir dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Katakan bersama, Roh Kudus hadir di sini. Pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, amin, penolong yang sejati dan suci. Kami rindu Tuhan, ku rindu mendekat, mengerti hati-Mu, berjalan dalam kuasa-Mu, bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatan-Mu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Bapak Ibu, beberapa tahun yang lalu saya merasakan hidup saya tidak pernah mengalami Tuhan Yesus. Di mana saya tidak pernah mengalami sesuatu keajaiban dalam hidup saya. Saya tidak pernah mengalami sesuatu bahwa urapan Tuhan itu benar-benar saya rasakan dalam hidup saya. Jadi hidup saya kosong, hidup saya merasa biasa-biasa saja. Tapi saya bersyukur sekali saat saya mau tunduk taat di hadapan Tuhan. Saya mau belajar terus dan belajar terus, menyerahkan seluruh hidup saya bagi Tuhan. Tahun 2009 Bapak Ibu, saya rindu untuk saya merasakan urapan Roh Kudus itu seperti apa. Saya rindu Tuhan anugerahkan yang namanya bahasa roh itu seperti apa. Saat itu kerinduan saya. Tahun 2029 saat saya tidak menyerah, untuk saya minta Roh Kudus terus masuk Tuhan dalam hidup saya. Saya rindu mengalami jumpaan pribadi dengan Tuhan. 2009 Tuhan nyatakan itu bagi hidup saya. Saya merasakan hidup saya diubah Tuhan habis-habisan Bapak Ibu. Saya dihajar habis-habisan dengan setiap perkara dalam hidup saya. Namun satu hal, Tuhan memberikan pelangi yang indah dalam hidup saya. Dan sampai detik ini saya merasakan bahwa hidup saya hanyalah karena anugerah Tuhan. Dan saya percaya di saat siapapun itu ada kerinduan benar-benar Roh Kudus masuk dan hadir dalam hidup kita, kita akan mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dan keajaiban demi keajaiban itu terjadi dalam hidup saya. Beberapa hari yang lalu ada pertanyaan bagi saya. Ada satu pernyataan dari saudara saya, dia bilang, dalam hidup saya gak pernah tuh mengalami sesuatu yang aneh dalam hidup saya. Saya gak pernah menemukan sesuatu yang aneh, gak ada tuh. Ketika saya bilang, saya ada sesuatu yang di luar nalar manusia, saya alami itu. Ada banyak orang yang bilang ada sesuatu yang berusaha masuk dalam rumah saya, dalam artian kutip ini.
Nah, disitulah saya mulai semakin lebih, dan saya mau semakin lebih lagi sama Tuhan. Saya mau lebih lekat lagi dengan Tuhan. Ada di satu sisi ada sesuatu yang dia nggak terima, Bapak Ibu. Saya pernah dilempar dengan sepatu dan tidak ada seorang pun yang ada di sisi saya saat itu. Saya tahu saat kita mau belajar, ambil Roh Kudus masuk dalam diri kita, iblis nggak mau tinggal diam. Saat kita terus mau cari kuasa Tuhan masuk dalam hidup kita, keajaiban terjadi atas hidup kita dan hidup kita semakin hari akan semakin naik level dan semakin diproses sama Tuhan. Disitulah iblis gak mau tinggal diam. Tapi percayalah, ada satu hadiah yang luar biasa yang Tuhan akan anugerahkan bagi kita dalam setiap langkah dalam hidup kita. Siapa yang rindu alami Roh Kudus dalam hidup kita? Kita mau bangkit berdiri semuanya. Bapa, inilah hati yang rindu Tuhan untuk alami perjumpaan pribadi dengan Engkau, Bapa. Inilah hati tangan-tangan yang terangkat Tuhan, yang rindu Bapa. Setiap pribadinya mengalami satu perubahan demi perubahan, mengalami keajaiban demi keajaiban dalam hidup, mengalami banyak hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Katakan Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini. Tutup mata kita, fokus menyembah Tuhan. Pribadi yang sejalan dan suci, kami rindu Tuhan. Ku rindu mendekat. Bawa kerinduanmu sepenuhnya untuk Tuhan hadir dalam hati kita. Berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus, Roh Kudus, manis dan lembut. Kira lama yang sikira rapapa. Penolong yang sejati dan suci, kami rindu Tuhan. Ku rindu mendekat, mengerti hati-Mu, berjalan bersama-Mu Tuhan. Katakan angkat tanganmu bagi Tuhan. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah Bapa, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawanan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama, bekerjalah ya Roh Kudus. Jamah setiap kami di tempat ini Bapa. Lebih lagi urapan-Mu Tuhan, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidup. Jemaat katakan dengan lembut bagi Tuhan. Bekerjalah Yesus, Yesus. Kau terus bekerjalah
Penuhi setiap hati kami yang haus akan Engkau Tuhan. Hati kami yang haus akan Engkau. Roh Kudus tercurah pagi ini. Roh Kudus tercurah pagi ini. Jangan keraskan hati kita untuk Tuhan. Jangan keraskan hati kita untuk Tuhan. Bersamakan hidupku. Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus. Kiara lamaya sikiara rabaya so. Kiara rababa yang sikiara la 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 la. Jangan ada satupun yang lolos tanpa urapan Tuhan di tempat ini. Tuhan tahu Tuhan. Urapi setiap hati yang mengalami kekeringan dalam hidupnya Bapa. Hiaralamaya sikiara ramo. Hiaralamaya sikiara ramo. Hiarara papa ya sikiara lamaya syakara ramo ya sikiara rapa. Bawa bahasamu bagi Tuhan. Bawa hatimu bagi Tuhan. Sekalipun hanya bahasa air mata, Tuhan tahu pasti ada yang isi hatimu. Tuhan tahu pasti apa yang kamu perlu. Hiaralamaya sikiara ramo. Angkat suaramu bagi Tuhan, nyatakan. Haleluya, Yesus. Haleluya, sebab Engkau Allah yang berkuasa. Bawa suaramu bagi Tuhan. Sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Katakan dengar lembut bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Sebab Engkau Allah yang berkuasa. Kami percaya Tuhan. Haleluya Yesus.
kudus, kudus, Engkau Allah Maha Kuasa, layak dipuji, layak disembah. Katakan, Engkau kudus. Haleluya Yesus. Engkau kudus Tuhan. Engkau yang berkuasa atas kami Bapa. Kami terlalu percaya Tuhan. Layak disembah. Engkau kudus, kudus, Engkau kudus Tuhan. Engkau Allah Maha Kuasa, layak dipuji. Siap lompat bawa rohmu dalam Tuhan. Engkau kudus, Engkau kudus Tuhan. Amin. Layak dipuji, layak Engkau kudus, kudus, Engkau kudus. Siara Bapa yang siara Engkau Allah Maha Kuasa, layak dipuji, layak disembah. Amin. Layak dipuji, layak disembah. Katakan amin. Haleluya. Kami tahu pasti bahwa Engkau adalah kami yang layak untuk dipuji dan ditinggikan Tuhan. Karena Engkau adalah kami yang berkuasa. Dan kami percaya kuasa-Mu di atas segala kuasa apapun Bapa. Dan kami percaya saat kuasa-Mu terjadi atas hidup kami, kemenangan demi kemenangan boleh terjadi atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau lebih lagi Tuhan. Dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Setiap kita yang merasa diurapi Tuhan, kita mau katakan bersama amin. Sekali lagi sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Biarkan Tuhan yang boleh menyatukan kami di dalam rohnya. Amin. Kuasanya terjadi atas hidup kita saat roh Tuhan tercurah dan penuhi hidup kita. Haleluya. Bawa suara bagi Tuhan. Satukanlah roh kami
Yesus tercurah di tempat ini tentu Tuhan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa dan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa akan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa akan mengaku. Siapa? Bahwa Yesus Tuhan. Haleluya. Biarkan Allah kita menyatukan kami di dalam roh Tuhan, amin. Siapa yang percaya bahwa saat ini, saat kita menyembah roh Tuhan menyala-nyala dalam hidup kita. Sekali lagi yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Kita mau lebih lagi, senangkan hati Tuhan. Biarkan dia semakin lebih lagi mencurahkan rohnya atas kita. Haleluya. Roh Kudus, Roh Allah, bakar hati dan hidupku. Apimu bakarku, jadi korban persembahan. Jama bibir, hati dan pikiran. Haleluya. Dengan api urapan-Mu penuh atas kami Tuhan. Haleluya. Beriku kasih kudus-Mu. Amin. Jatuh semua bangsa bagi-Mu. Katakan bagi Tuhan. Gerakkan roh Allah. Terjadi di mana? Terjadi di sini. Allah bukan melawat umatnya. Allah bukan melawat. Kemana? Katakan timur. Ke timur, ke barat, ke utara, selatan. Semua penuh roh-Mu Tuhan. Lawatan Allah sekarang. Haleluya. Semakin lebih lagi bagi Tuhan. Terima kasih Yesus. Katakan, Roh Kudus, Roh Allah, bakar hati dan hidupku. Apimu bakarku, jadi korban persembahan. Jama bibir, hati dan pikiran. Dengan api urapan-Mu Tuhan. Dengan api urapan-Mu. Beriku kasih kudus-Mu Bapa. Beriku kasih kudus-Mu. Jangkau semua bangsa. Jangkau semua bangsa bagi-Mu. Gerakan roh Allah, katakan. Gerakan roh Allah terjadi di sini. Allah bukan melawatku. Kita mau tunjuk ke timur. Ke timur, ke barat, dan di utara selatan. Lawatan Allah sekarang. Lawatan Allah, lawatan Allah, lawatan Allah, lawatan Allah, lawatan Allah, lawatan Allah, lawatan Allah sekarang. Haleluya. Siapa yang diurapi Tuhan saat ini? Siapa yang merasa sukacita penuh di tempat ini? Sekali lagi yang meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Kami persilakan untuk duduk kembali. Roh Kudus,
terus berhembus dalam diri kami Tuhan. Puaskan kami Bapa saat ini Tuhan. Karena kami tahu Bapa, inilah kesempatan saat-saat kami terima roh-Mu penuh atas kami Bapa. Dengan hati bersyukur Tuhan, Kamu buka hati pikiran kami di hadapan-Mu. Dan biarkan sebentar Tuhan yang boleh berbicara bagi kami. Tuhan yang berikan hikmat-Mu bagi kami. Sehingga kami tahu Tuhan, apa yang Tuhan mau atas hidup kami Bapa. Mari Roh Kudus berhembus bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Berhembuslah ya Roh Kudus, berhembus sekarang. Yes. Berhembuslah di tempat ini. Mengalir Tuhan, mengalirlah Roh-Mu, membawa kuasa-Mu, ya Roh Kudus hadir di sini. Katakan sekali lagi dengan lembut bagi Tuhan. Ya Roh Kudus berhembus sekarang. Roh Kudus berhembuslah di tempat ini. Mengalirlah Roh-Mu, membawa kuasa-Mu, ya Roh Kudus hadir di sini. Yang rindu kuasa Roh Kudus terus mengalir, angkat tanganmu, katakan bagi Tuhan. Urapilah, urapilah dengan kuasa-Mu ya Tuhan, penuhilah kami. Urapilah, urapilah, berhembuslah, mengalirlah sekarang. Sekali lagi Bapak Ibu saya ajak untuk bangkit berdiri. Ya Roh Kudus berhembus sekarang. Saat ini juga Bapa, berhembuslah di tempat ini. Mengalir Tuhan, mengalirlah Roh-Mu, membawa kuasa-Mu, ya Roh Kudus hadir di sini. Angkat tanganmu bagi Tuhan, nyatakan. Urapilah, dengan kuasa-Mu ya Tuhan, penuhilah kami. Urapilah, urapilah, berhembuslah, mengalirlah sekarang. Jemaat, nyatakan dengan tegas bagi Tuhan, karena Roh Kudus tidak setengah-setengah, tapi Roh Kudus rindu memenuhi dan masuk dalam hati kita sepenuh hati kita. Kita akan terima roh itu saat kita mau ambil roh itu sepenuh hati. Jangan setengah-setengah ambil Roh Kudus. Jangan seperempat saja ambil Roh Kudus, namun penuh. Tutup mata kita dan fokus minta Roh Kudus penuhi setiap kita. Roh Kudus lembut,
Roh Kudus manis, Roh Kudus selalu memuaskan setiap kita yang benar-benar haus 100% akan hadirat Tuhan. Roh Kudus, betapa kami merasa kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Roh Kudus-Mu menuntun setiap kami Bapa. Mari angkat tanganmu dengan lembut dan sepenuh hatimu. Nyatakan bagi Tuhan. Yang dikaruniai bahasa roh silakan bawa bahasamu bagi Tuhan. Yang belum merasa ada perjumpaan pribadi dengan Tuhan, serahkan hidup kita bagi Tuhan. Serahkan hidupmu 100% bagi Tuhan. Untuk menjadi manusia urapan, untuk jadi pribadi urapan. Hiara lamaya sikiara ramaya sei. Terus berharap Roh Kudus. Dengan kuasa-Mu ya Tuhan, penuhilah kami. kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini kami ada sebagaimana kami ada. Kami yang selalu rindu akan Engkau, dan kami selalu membuka hati untuk-Mu, membuka hati dengan selebar-lebarnya untuk Engkau berkarya dalam hidup kami. Engkau adalah Tuhan satu-satunya penguasa hidup kami. Engkaulah Allah Tuhan. Kami tidak mau meragukan bahwa Engkaulah Allah bisa melakukan segala sesuatu dalam hidup kami. Kami percaya bukan kebetulan, tetapi itulah Tuhan Allah yang kuasa, Allah yang tidak pernah dipisahkan dengan hati hidup kami Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih hari ini kami kembali bersyukur kepadamu Tuhan, kesempatan kami mendengar kembali firman-Mu. Tuhan, urapi kami semua supaya kami mengerti. Dan kami bukan hanya mengerti, kami memahami. Dan kami akhirnya mengimani dan mempercayai. Dan akhirnya kami alami kuasa-Mu yang terjadi. Dan heran Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau tutup bungkus kami dengan darah-Mu. Kendalikan kami, pikiran kami, hidup kami, supaya kami terfokus untuk firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kita yang percaya bersama katakan, amin. Silakan saudara duduk kembali. Shalom Bapak Ibu. Ya, kita pagi hari ini bersama mau belajar firman Tuhan. Saudara mau belajar? Saudara mau belajar? Ya, karena selama ini kan kita mengerti apa tuh maksudnya ada minyak yang dipakai, ada doa-doa untuk kita menyerahkan kepada Tuhan pergumulan kita, dan akhirnya kok pakai minyak. Ya,
hari ini terjawab nanti dengan firman Tuhan. Saya berdoa kiranya Roh Kudus memberi penjelasan kepada kita atau memberikan ilham roh kepada kita supaya kita mengerti, ya. Tuhan, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita akan bersama belajar tentang Roh Kudus dan minyak urapan. Katakan sama-sama, Roh Kudus dan minyak urapan. Roh Kudus dan minyak urapan berbeda, saudara. Jangan saudara identikan Roh Kudus dengan hadirat Tuhan, dengan kepenuhan Roh Kudus, dengan jamahan Tuhan. Tidak hanya cukup seperti itu. Roh Kudus itu luas, luar biasa, ya. Roh Kudus diberikan bagi kita, dan Roh Kudus kita bersama hari ini minta dengan Roh Kudus, dengan kita minta minyak pengurapan daripada Tuhan. Mengapa demikian? Karena dengan minyak Roh Kudus dan Roh Kudus mengurapi kita, saya percaya bahwa minyak urapan Tuhan, kuasa Roh Kudus dalam hidup kita pasti nanti akan bertambah-tambah. Anda tentunya dengan pengalaman-pengalaman baru dengan Tuhan. Pengalaman baru itu yang membuat kita semakin cinta Tuhan, semakin banyak pengalaman-pengalaman dengan Tuhan. Hari ini kita memperingati hari Ascent Day. Jadi hari di mana kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Mengapa penting untuk kita? Kita kan merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus berulang-ulang kali, ya, sampai hari ini mungkin saya sudah lupa sudah berapa kali saya merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus, ya. Tapi saya percaya karena Roh Kudus itu berkarya atas kita semua, ya. Hubungannya dengan kita sebagai pelayan Tuhan itu sangat penting, ya, sangat penting bagi kita untuk Roh Kudus dicurahkan bagi kita. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, tentang minyak urapan, kita belajar tentang hari ini tentang minyak urapan, ya, di Tuhan. Pertama, tentang minyak urapan di dalam Alkitab Bapak dan Ibu saudara sekalian, Alkitab saya, di sini dijelaskan, diuraikan tentang Tuhan sangat menyukai umat Tuhan yang bertindak dengan percaya mengolesi minyak, ya. Kita bisa buka Alkitab kita dan kita bisa baca dalam Kejadian pasal 28 ayat 18. Kejadian 28 ayat yang ke-18. Mas Adit baca untuk kita. Kejadian ke-28 ayat yang ke-18. Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ya. Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu. Jadi Yakub mengambil batu yang dipakai untuk tidur dan sebagai alas untuk di kepala, ya. Dan ketika Yakub di Haran itu Yakub mimpi. Mimpinya ya itu kita baca ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Mari Mas Adit, ayat 12 sampai ayat 14. Mari. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan, Allah Abraham, nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada turunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Puji Tuhan, ya, inilah mimpi. Mimpi siapa, saudara? Mimpi siapa? Di perikop atas apa? Mimpi Yakub di Betel, ya. Ketika Yakub mimpi di Betel, dia melihat tangga. Melihat apa Bapak Ibu? Melihat apa Bapak Ibu yang kompak? Tangga, ya. Ketika melihat tangga, mimpi loh, ya, ini. Dan kemudian tampaklah Tuhan berdiri di sekitar tangga itu, dan kemudian dia berkata kepada, Akulah Tuhan Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub.
Jadi Tuhan mau berbicara kepada Yakub lewat mimpi, akulah Tuhan, Allahmu, ya, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Dikatakan ini janji Tuhan loh. Tuhan memberkati keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan menyebar ke seluruh timur, barat, utara, selatan, dan olehmu dan keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ayo kita baca ayat ini bersama-sama, 2, 3. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan menyebar ke seluruh timur, barat, utara, dan selatan, olehmu serta keturunanmu mendapat berkat. Yes. Jadi ini janji Tuhan kepada Yakub. Ketika Yakub mimpi di Betel, mimpinya apa? Ada tangga, dan sebelah ada Tuhan Yesus. Dan ketika itu Tuhan bersabda kepada Yakub bahwa keturunanmu akan diberkati Tuhan. Ya, keturunanmu akan diberkati Tuhan. Dan dikatakan firman Tuhan, akulah Allahmu. Ya, Allah Abraham, Allah Yakub, ya, akulah Allah Tuhan Allahmu. Dan dikatakan penutup dari ayat itu, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, ayat 16. Yakub sampai terperangah melihat kejadian mimpi itu, ayat 16, ayat 28, ayat yang ke-16, 2, 3. Ketika Yakub bangun dari aku tidak mengetahui, sesungguhnya ada di tempat ini, siapa saudara? Tuhan. Ada di tempat ini Tuhan, aku tidak mengetahuinya, ya. Dalam kasat mata Tuhan tidak ada, tetapi Tuhan ada di tempat ini karena Tuhan hadir. Dan tindakan Yakub setelah dia melihat mimpi dan kemudian dia melihat kuasanya Tuhan terjadi ayat yang ke-18. Ayat yang ke-18. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Keesokan harinya, pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Yuk kita baca sekali lagi bagian terakhir, tugu. 2, 3. Tugu dan ya. Jadi Yakub ngambil minyak. Ini minyak ada di tempat ini kurang lebih 15 tahun yang lalu. Dan selalu minyak ini selalu baru. Minyak ini diperuntukkan untuk kita tindakan iman, praktek iman. Apa saja nanti dijelaskan dalam Alkitab supaya kita melakukannya itu dengan dasar firman, bukan hanya kira-kira, hanya menurut aku seperti ini, tidak. Mendasari dengan firman Tuhan, karena firman yang melakukan, amin. Firman yang melakukan. Waktu kita tindakan iman, percaya, kuasa Tuhan pasti terjadi. Yakub ini contohnya. Yakub bertemu dengan Tuhan lewat mimpi, dan ketemu dengan Tuhan membuat dia kaget luar biasa bahwa saya itu diberkati Tuhan, ya. Pada waktu itu Yakub sedang mengungsi, ya, pergi, ya, karena mau dibunuh oleh adiknya, ya, kembarannya, saudara. Ketika itu, saat itu dia mimpi bertemu dengan Tuhan, dan akhirnya ayat yang ke-18 ini, akhirnya Yakub menuangi minyak dengan tanda kuasa Roh Kudus bekerja dan melawatnya. Ya, jadi pertama tentang minyak urapan, pertama jadi Tuhan sangat menyukai. Bahkan diulang lagi, ya. Tadi pada bantal, kemudian ayat 31, Kejadian 31 ayat 13. Itu pada tugu. Pada apa saudara? Tugu, bantal tugu, ya. Mari Mas, dibaca Mas, ayat 13. Kejadian 31 ayat yang ke-13. Akulah Allah yang di Betel itu, di mana engkau mengurapi tugu dan di mana engkau bernazar kepadaku, maka sekarang bersiaplah engkau, pergilah dari negeri ini dan pulanglah ke negeri sanak saudara. Ya, jadi akulah yang di Betel itu yang kau mimpi, dan kemudian aku memberkati kamu, dan kemudian kamu pergi kemanapun, aku menyertai kamu. Nah sekarang kau ada di sini nih, akan kembali, yaitu di tugu, aku juga hadir yang sama.
Kemudian Yakub yang sama menuangi minyak dengan kuasa Tuhan di mana saudara? Mengurapi tugu, dan di mana engkau bernasar kepadaku, maka sekarang bersiaplah engkau, pergilah dari negeri ini. Jadi 2 kali Yakub mengurapi dengan tugu. Dan yang terakhir ini, Kejadian 35 ayat 14. Kejadian 35 ayat yang ke-14. Kemudian Yakub mendirikan tugu di tempat itu, yakni Tugu Batu. Ia mempersembahkan korban curahan dan menuangkan minyak di atasnya. Nah, bagian akhir, dan menuangkan minyak di atasnya. Jadi seluruh apa yang dilakukan Yakub itu, saya pelajari bahwa apa yang dilakukan Yakub itu Tuhan sangat menyukainya. Apa? Tuhan sangat menyukainya. Jadi pertama menuangkan minyak untuk memberkati di mana dia tidur, di mana dia ketemu dengan Tuhan, di tugu. Jadi tindakan-tindakan Yakub ini sungguh tindakan yang membuat hatinya Tuhan menyukai apapun yang dilakukan Yakub ketika dia bertemu dengan Tuhannya. Jadi kalau Anda mengambil minyak ini, harus punya pengalaman dengan Tuhan. Tuhan, aku percaya kuasa Roh Kudus bekerja, mengurapi, ya. Kalau tadi mengurapi tugu, mengurapi bantal, bisa segala cara Tuhan, bukan hanya bantal, rumah, mungkin nanti kita bisa melihat kalau engkau sakit ekonomi, sakit tubuh jiwa, sakit tentang keadaan-keadaan secara rohani, jasmani, kadang ada orang yang tertekan dengan persoalan masalah, atau penyakit-penyakit yang sifatnya biasa seperti stroke atau apa, Tuhan sanggup menyembuhkan. Sekali lagi, Tuhan sanggup Tuhan sanggup menyembuhkan. Pertama ya, tentang minyak urapan yang dipakai Yakub untuk mengurapi apa yang dia ketemu dengan Tuhan. Yang kedua, Musa dan minyak urapan. Tuhan perintahkan, Musa kamu buat minyak urapan. Tidak sembarangan minyak urapan dipakai ya. Zaman itu di tabernakel atau di kemah Allah, di rumah Allah itu dikhususkan minyak urapan ya. Coba kita lihat Keluaran 30 ayat 22 sampai ayat 30. Mari Mas Adit dibaca. Keluaran 30 ayat 22 sampai 30. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ambillah rempah-rempah pilihan, mur tetesan 500 sikal, dan kayu manis yang harum setengah dari itu, yakni 250 sikal, dan tebu yang baik 250 sikal. Dan kayu teja 500 sikal ditimbang menurut sikal kudus, dan minyak zaitun 1 hin. Haruslah kau buat semuanya itu menjadi minyak urapan yang kudus, suatu campuran rempah-rempah yang dicampur dengan cermat seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah. Itu yang harus menjadi minyak urapan yang kudus. Haruslah engkau mengurapi dengan itu kemah pertemuan dan tabut hukum, meja dengan segala perkakasnya, kandil dengan perkakasnya, dan mezbah pembakaran ukupan, mezbah korban bakaran dengan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya. Haruslah kau kuduskan semuanya, sehingga menjadi maha kudus. Setiap orang yang kena padanya akan menjadi kudus. Amin. Engkau harus juga mengurapi dan menguduskan Harun dan anak-anaknya, supaya mereka memegang jabatan iman bagiku. Ya, puji Tuhan. Tadi pertama, minyak urapan yang diterima oleh Yakub sebagai tanda Tuhan mengasihi dia, karena tindakan Yakub itu sangat direspon oleh Tuhan. Baik ketika mengurapi alas maupun tugu. Tugu itu bisa macam-macam, bisa tempat, bisa apa, ya Tuhan, dia melakukan itu semua dan Tuhan menyukainya. Yang kedua, yang berbicara kepada Musa, Tuhan
berbicara langsung kepada Musa untuk membuat. Apa saudara? Membuat. Jadi yang memerintahkan siapa saudara? Tuhan. Tuhan memerintahkan langsung untuk membuat. Keluaran 30 ayat 22 sampai 30 untuk membuat apa? Minyak pengurapan. Minyak pengurapan zaman dulu di tabernakel itu berbagai macam. Di dalamnya ada mur, ya, mur yang bentuknya cair, jadi minyak yang mahal, ya. Kayu manis, tebu, kualitas terbaik, kayu teja, minyak zaitun, campuran rempah-rempah dan minyak zaitun itu harum luar biasa. Sampai Tuhan Yesus pernah melihat ada orang yang menuangi minyak dan luar biasa harumnya. Jadi bukan sembarang minyak. Saya juga percaya bahwa minyak ini bukan sembarang minyak. Karena satu, percaya saya membelinya bukan sebagai minyak, hanya minyak curahan, enggak. Tapi minyak khusus, yang minyak zaitun yang memang khusus dan harganya mahal, ya. Maaf, jadi kalau Bapak Ibu menerima seperti ini sedikit saja, itu suatu lakukanlah dengan percaya setengah saja, tidak dengan banyaknya minyak, tetapi tindakan percaya kita. Satu, saya mengimani minyak ini mahal, saya khususkan untuk menjadi minyak urapan. Urapan Tuhan bekerja pada umat Tuhan. Kalau di perjanjian lama itu pada Musa, ya, mungkin kalau zaman sekarang pada hambanya saya, dan kemudian dipakai untuk jemaatnya melakukan tindakan percaya, tindakan dengan iman bahwa kuasa Tuhan pasti bekerja di tempat ini, ya. Tuhan. Yang ketiga sekarang, yang ketiga, Elia, Samuel dan minyak. Kita percaya bahwa Elia itu diurapi oleh Tuhan dan kemudian mengurapi Elisa dengan urapan kuasa Tuhan. Waktu Elia mengurapi Elisa, dituangkannya minyak. Dituangkannya apa Bapak Ibu? Ya, minyak urapan dari Tuhan. Minyak itu tadi terdiri dari berbagai macam, ya. Ada ada minyak yang mur, ada minyak kayu manis, ada tebu kualitas terbaik, ada kayu teja, minyak zaitun, dan campuran rempah-rempah apa yang lain yang itu dipakai untuk mengurapi. Nah, di sini kita belajar yang dipakai untuk mengurapi Samuel itu sama minyak tadi, ya, seperti yang Tuhan perintahkan. Seperti yang apa saudara? Tuhan perintahkan, ya, diambil minyak, dituanginya ke kepala, ya, dan dijamannya, dan percaya bahwa setelah dituanginya minyak ada kuasa Tuhan, ada Roh Kudus yang bekerja. Itu kita bisa baca di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 16. Ya, mari Mas Adit baca. 1 Raja-Raja 19 ayat yang ke-16. Juga Yehu cucu Nimsi Ya, haruslah juga kau urapi. Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi Ya, menjadi lanjut, Mas. raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Ya, Yehu cucu Nimsi itu diurapi oleh juga Elia, ya. Jadi bukan sembarang minyak, tapi dengan percaya dan yakin. Kalau waktu itu kan di dalam perjanjian lama, perbedaan perjanjian baru, kita hidup dalam anugerah. Perjanjian lama itu dalam Taurat, dan segala sesuatu yang diperintahkan dilakukan dengan cermat, tidak ada sedikit pun yang keliru. Dituangkan minyak. Juga demikian pada 1 Samuel 16 ayat yang ke-13. 1 Samuel 16 ayat yang ke-13. Baca bersama-sama, 1, 2, 3. Samuel. Ulangi lagi dengan kompak. 1, 2, 3. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah menuju Rama. Amin. Yang percaya katakan. Ya.
Jadi diurapi, Samuel mengurapi Daud, dan setelah itu ada kuasa yang bekerja. Jadi di luar pengetahuan kita, di luar yang terjadi, saya percaya minyak Tuhan itu ada kuasanya. Yang percaya katakan, minyak Tuhan itu ada kuasanya, bekerja, melakukan segala sesuatu, dan akhirnya terjadi Tuhan. Ya. Sekarang kita melihat minyak urapan dan identik dengan namanya pembebasan kita. Minyak urapan dan pembebasan dari segala belenggu. Yuk, kita baca Yesaya 10 ayat 27. Yesaya 10 ayat yang ke-27. Yesaya pasal. Mari Mas Adit baca untuk kita semua. Yesaya pasal 10 ayat 27. Pada waktu itu beban yang ditimpakan mereka atas bahumu akan terbuang, dan kuk yang diletakkan mereka atas tengkukmu akan lenyap. Ya. Asyur telah muncul dari Rimon dan telah datang menyerang Ayat. Ia telah lewat dari Migron, dan di Mikmas diaturnya perbekalannya. Ya, cukup Mas. Diulangi lagi, pada waktu itu beban yang ditimpakan mereka atas bahumu akan dibuang. Beban yang ditimpakan atas bahumu itu diterjemahkan dengan bahasa lain, itu artinya belenggu yang dipatahkan dengan minyak urapan. Jadi sekali lagi, belenggu, beban, pada waktu itu beban yang ditimpakan mereka, ada beban. Jadi ada kuk perhambaan, ada yang menekan. Dan dalam terjemahan lain, belenggu akan dipatahkan oleh minyak urapan. Oleh apa Bapak Ibu? Oleh apa Bapak Ibu? Belenggu akan dipatahkan dengan minyak urapan. Musuh, nah, musuh juga akan dibelenggu, akan dipatahkan dengan minyak, apalagi dengan minyak urapan. Jadi bekerjanya, kuasanya Tuhan luar biasa. Kita kan di sini tidak sedang untuk memuja orang, tidak sedang untuk memuji orang, tapi di sini kita mengagungkan nama Tuhan, mengagungkan Tuhan Yesus yang kuasa, luar biasa. Apapun dia bisa berkuasa, apapun dia bisa berkuasa. Ya, dengan tanda iman, dengan tanda apa? Dengan urapan kuasa Tuhan. Pakailah minyak, tapi juga bukan untuk pamer. Jangan untuk pamer. Ya. Aku pakai minyak ya, enggak. Tapi tindakan percaya. Tindakan apa Bapak Ibu? Percaya bahwa Tuhan telah membebaskan dari belenggu. Apapun belenggu hidup. Belenggu hidup kan banyak. Banyak enggak belenggu hidup? Belenggu dosa, apalagi? Belenggu kekhawatiran. Belenggu hutang. Hutang itu belenggu enggak? Oh, belenggu, Pak Robert Banter ya. Belenggu, saudara. Ya. Belenggu dosa itu banyak. Wah, kalau disebut satu persatu banyak ya. Belenggu dosa. Jadi kita umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan, Tuhan membebaskan kita dari segala belenggu. Tadi kita belajar sekali lagi, Yakub bertemu dengan Tuhan dan Tuhan menyatakan dirinya di tempat itu, di Rama, dan waktu posisi Yakub tidur, dan kemudian waktu posisi Yakub akan kembali ke Esau. Jadi rentang tahun yang lama, ya, rentang beberapa tahun kemudian, itu diingat oleh Tuhan. Diingat oleh Tuhan. Dan yang kedua, kita lihat tadi bahwa minyak itu dibuat bukan sembarangan. Bukan apa Bapak Ibu? Bukan sembarangan, minyak didoakan, dan pastinya enggak bau penguk. Minyak zaitun, satu botol itu 60.000 saudara, ya. Jadi kalau ini minyak dijadikan katakan 10 itu sudah 60 itu pasti itu ya. Jadi bukan sembarangan minyak, tapi bukan pada minyaknya, tapi bukan pada apa saudara? Bukan pada minyaknya, iman percaya kita, ya. Samuel mengurapi Daud
tanda apa Tuhan menyertai. Elia juga mengurapi Yehu untuk apa? Tanda bersama dengan Tuhan, penyertaan dari Tuhan. Karena memang Yesaya 10 ayat yang ke-27, belenggu-belenggu akan dipatahkan. Akan di apa Bapak Ibu? Akan di apa Bapak Ibu yang percaya? Dipatahkan. Dipatahkan, dan kemudian segala dosa-dosa kehidupan, bukan berarti kita penghapus dosa itu minyak urapan, dah. Kita mengimani, kita yang percaya dia masih hidup dalam dosa, atau aku masih hidup dalam dosa, Tuhan bebaskan hidupku supaya aku bisa memberikan diri kita untuk Tuhan, untuk diurapi Tuhan. Nah sekarang berikutnya ya, Tuhan Yesus dan minyak urapan. Katakan sama-sama, 1, 2, 3. Tuhan Yesus dan minyak urapan. Markus 6 ayat yang ke-12 dan 13. Kita lihat. Markus pasal 6 ayat 12 sampai 13. Markus 6 ayat yang ke-12 sampai 13. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Ya. Dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Ayat 13 baca bersama-sama. 2, 3. Dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Puji Tuhan. Imani bahwa hari ini kita melakukan tindakan percaya, ya, mengolesi minyak, mengurapi minyak. Tadi ada yang diurapi tugu karena ketemu dengan Tuhan, dan minyak itu bukan sembarangan, dan juga ada minyak untuk menyatakan dirinya sebagai seorang raja. Daud diurapi dengan minyak yang sama, minyak, dan kemudian Daud penuh kuasa Roh Kudus. Dan yang di dalam Tuhan Yesus, minyak untuk mengusir penyakit, mengusir kuasa setan, kuasa roh-roh, kuasa gelap, ya. Kalau kita, saya percaya gini, 10 hari kita berdoa, kita nanti minta minyak pengurapan dari Tuhan. Ini tempat akan penuh pakai karpet, jadi jemaat saya bisa bebas mendoakan, dan ketika saya berdoa untuk minyak urapan supaya Anda ketemu dengan Tuhan. 1, ketemu dengan Tuhan. Yang kedua, meyakini proses bahwa Tuhan itu bekerja, Tuhan menjamah, Tuhan bekerja. Seperti Daud diurapi, Yehu diurapi, sama halnya kita semua juga diurapi dengan Tuhan. Roh Kudus bekerja, Roh Kudus bekerja. Dan murid Tuhan, katakan murid Tuhan. Murid Tuhan pergi untuk ngusir kuasa kegelapan. Pakai apa saudara? Pakai apa saudara? Pakai minyak. Jangan ragu-ragu. Pakai apa saudara? Pakai minyak. Pakai minyak, diurapi. Dan itu yang akan kita lakukan, tindakan iman. Apa? Tindakan iman. Mengurapi. Jadi jemaat, hadirlah dalam ibadah 10 hari pekan Pentakosta. Kita bukan untuk memuliakan manusia, memuliakan organisasi, tapi kita di sini untuk memuliakan Tuhan. Tuhan hadir, Tuhan mengurapi kita, dan kita tindakan percaya mengurapi hamba-hambanya, umatnya, supaya 1, kuasa setan diusir. Siapa yang percaya kuasa setan diusir? Yang percaya katakan. Yang percaya katakan. Harus punya tindakan. Iblis kalau tidak digentak seperti itu, ya memang pakai bahasa iman. Pakai bahasa iman dalam nama Tuhan Yesus. Itu iblis sudah takut, iblis sudah gemetar, iblis tidak bisa lagi mengganggu kita. Pakai bahasa percaya, tindakan iman, dan murid-murid mengurapi dengan minyak. Saya berdoa 10 pekan Pentakosta itu suatu momentum kita untuk ketemu dengan Tuhan. Saat-saat kita berfellowship dengan Tuhan. 10 hari dari jam 6 sampai setengah 8. Kita kalau ibadah Pentakosta bukan berlama-lama, tidak. Kurang lebih jam setengah 8 sudah clear, sudah makan, sudah selesai acara ibadahnya, dan juga pulang dengan berkat-berkat Tuhan. Jadi saya percaya tidak akan
rugi kalau Anda menghadiri Pekan Pentakosta. Pekan Pentakosta. Jadi itu ada kaitannya dengan pengurapan. Meskipun kerjaan Roh Kudus bukan hanya pengurapan. Roh Kudus mengubah kita, Roh Kudus segala macam yang dia bisa kerjakan. Tapi salah satu dari sekian banyak Roh Kudus yaitu diurapi. Kita diurapi Tuhan. Diurapi dengan apa? Dengan minyak. Nanti kita di penghujung saya percaya saudara lebih mengerti lagi. Oh, kenapa Tuhan mengurapi aku ya? Ya, nanti kita akan lihat. Nah, saudaraku yang saya kasih Tuhan, minyak urapan sekarang Yesus mengurapi orang-orang sakit. Yesus mengurapi orang-orang yang sakit, yang lemah, yang membutuhkan. Coba buka Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-13. Oh, belum. Pada ayat yang ke-7, bagian yang ke-7. Bagian yang ke-7. Tolong dibaca bagian yang ke-7. 2, 3. Minyak urapan sebagai yang menyentuh. Yang menyentuh artinya juga yang menyalur berkat kepada kita. Jadi minyak urapan disentuh. Dan kemudian orang yang menerima mengalami apa yang tadi firman Tuhan. Kita percaya bahwa kita bukan tindakan kita bukan sekedar hanya mengurapi. Ada dasar firman. Kalau dasarnya firman Tuhan itu pasti kuat. Iblis tidak mungkin bisa mengganggu kita. Karena kita melakukan tindakan percaya, iman. Dan terjadi sesuai dengan yang melakukan tindakan itu siapa? Tuhan, bukan kita. Katakan bukan kita. 2, 3. Satu katakan sekali lagi, bukan kita. Bukan kita, tetapi Tuhan yang melakukan. Tuhan yang melakukan. Baca. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai ke 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ya. Ia memecahkannya dan berkata, apa saudara? Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Oke, bentar ya. Jadi ini tindakan percaya, melakukan, mengangkat roti dan mengucap syukur, dipecah-pecahkannya dan kemudian dimakan. Percayanya setelah kemudian dimakan bahwa itulah tubuh dan darah Yesus. Kita semua dapat berkat. Setiap bulan kita mendapat berkat dari Tuhan, sukacita dari Tuhan melimpah ketika kita mecahkan roti, makan roti, dan minum darah Yesus Kristus. Kita bukan kanibal, bukan. Tetapi simbol untuk Yesus sudah di dalam hatiku. Yesus sudah di dalam hati. Itu tindakan percaya, tindakan dengan melakukan mengambil roti. Kalau kita kan dibagi ya, supaya tidak rebutan. Dibagi dan kemudian dipecah, kemudian apa saudara? Dimakan. Anggur juga dibuka dan diangkat dan kemudian apa saudara? Makan dan minum itu adalah tindakan. Makan dan minum itu adalah apa saudara? Makan dan minum itu adalah apa Bapak Ibu? Tindakan. Sekali lagi, tindakan. Percaya. Minyak juga tandanya kita percaya, tindakan iman kita. Harus sampai iman seperti itu. Tindakan iman kita, minyak dengan diurapi seperti Tuhan Yesus melakukan. Tindakan percaya kita seperti ini, roti dan anggur. Kita pecahkan roti, kita kemudian kita buka dan kita makan bersama-sama. Kemudian Bapak Ibu makan enggak? Makan enggak? Makan, nanti kita makan. Jadi itu tindakan percaya. Menyentuh langsung dalam hidupmu. Yang bagian lain, kita lihat. Kisah Rasul pasal 2 ayat 4. Kisah Rasul pasal 2 bukan ayat yang ke-41, ayat 4. Yuk kita baca bersama-sama. 2, 3. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa roh, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk jadi yang kedua, tadi kan tindakan percaya kita makan.
kita minum. Nah, tindakan Roh Kudus bekerja melewat kita, mengurapi kita ketika di perjalanan dan melihat ada di mana kita bisa membaptis, dan di situ kemudian dia membaptis. Ya, Filipus kemudian dibaptisnya orang itu, tindakan percaya, dan setelah tindakan percaya dia membuka hati dan Roh Kudus bekerja. Jadi tindakan kita, percaya kita kepada Tuhan itu luar biasa. Artinya Tuhan memakai mengurapi kita. Tuhan memakai menyentuh, dengan kita menyentuh. Katakan menyentuh. Nyentuh atau makan dengan bibir. Nyentuh dengan minyak urapan dari Tuhan. Jadi bukan sembarangan ini. Bukan kemudian minyak ini untuk sembarang, enggak. Kita doakan, kita minta, dikhususkan, karena ini kan rumah Allah. Ini kan jemaat itu adalah bagian dari tubuh Kristus. Kita senantiasa mengangkat tangan, mendoakan. Saya percaya 100 orang di tempat ini berdoa, masa tidak ada satu doa pun yang tidak didengar oleh Tuhan. Saya yakin doa kita didengar oleh Tuhan. Ya, diurapi, dan kemudian tindakan percaya kita. Ya, jadi 10 hari pekan Pentakosta itu tindakan percaya jemaat Tuhan, tindakan percaya jemaat Tuhan, mengurapi, menjamah, segala macam. Siapa yang bersedia untuk dipakai Tuhan menjadi alatnya Tuhan? Yang percaya katakan. Yang percaya katakan. Tindakan percaya, iman kita, tindakan. Ya. Dan kemudian apa yang setelah kita minyak urapan sekarang ini, Yesus mengurapi orang-orang yang sakit. Mengurapi orang-orang yang sakit. Coba baca Matius 6 ayat 13. Matius 6 ayat 13. Bagian akhir sebelum masuk kesimpulan. Matius 6 ayat 13. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama. Jadi kita mengagungkan Tuhan. Mengagungkan Tuhan. Karena di dalam Yakobus pasal 5, Rasul Yakobus dapat hikmat Tuhan dan dia menulis ayat-ayat firman Tuhan. Rasul Yakobus itu Rasul yang kemarin Ibu Gembala sudah menjelaskan, dia seorang yang suka doa, menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Yakobus 5 ayat 14-15. Yakobus 5 ayat 14 dan 15. Baca bersama-sama, 2, 3. Ulangi, baca bersama-sama, 2, 3. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan, disertai. Ya, ayat yang ke-15, 2, 3. Dan doa yang lahir dari iman akan, dan Tuhan akan, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya akan diampuni. Yang percaya katakan, dosanya akan diampuni, saudara. Jadi, 2 hal. Pertama, minyak urapan dapat dioleskan atau dituangkan dalam hidup kita. Penyerahan, kekudusan itu miliknya Tuhan. Jadi apapun yang kita lakukan, kita hanya alat. Masalah Tuhan memakai, menguduskan, itu yang berbuat siapa saudara? Yang mengampuni dosa siapa? Tuhan. Tuhan mengampuni segala dosa, kelemahan, kehidupan kita. Tuhan mengampuni. Dan yang kedua, tadi minyak urapan dapat dioleskan. Yang kedua, Yesus sendiri mengurapi orang yang sakit dengan minyak urapan. Yesus sendiri loh, Tuhan kita mengurapi orang-orang yang sakit dengan minyak urapan. Kita baca coba Markus 6 ayat yang ke-13. 2, 3. Dan mereka mengusir banyak setan dan mengolesi banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Ini perkataan siapa saudara? Tuhan Yesus. Jadi Tuhan sendiri mengusir minyak, mengusir orang-orang yang dirasuk setan, ya, yang dikuasai oleh kuasa gelap untuk
boleh dibebaskan. Dan mereka mengusir banyak setan, mengolesinya banyak orang dalam terjemahan lain, sakitnya itu berbagai macam. Bukan sakit secara tubuh, stroke, atau apa. Sakitnya berbagai macam. Sakit diantaranya sakit fisik, sakit reproduksi, katakan orang yang tidak bisa punya anak, sakit karena ekonomi, nah ini banyak toh, sakit ekonomi, sakit kesulitan dalam kehidupan, ya itu banyak, ya. Sakit mental, banyak enggak kira-kira? Wah, banyak, sakit mentalnya, atau sakit keluarga. Keluargaku lagi sedang punya problem, ini suamiku matanya jelalatan kemana-mana, ya ini didoakan aja dan diurapi tanpa sepengetahuan. Ada beberapa jemaat kayak gitu, wah yang penting aku beriman dan percaya, tempat tidurnya didoakan, ya tentunya tidak sepengetahuan suami, dengan iman dan percaya ambil tindakan. Kemudian sakit hidup, ya kalau saya sudah pengalaman, Tuhan menyembuhkan saya, kuasa Tuhan luar biasa. Tuhan menyembuhkan saya, diurapi. Entah bagaimana Tuhan mau menyembuhkan, itu bukan tanggung jawab kita, tapi tanggung jawab siapa, saudara? Tuhan. Yang penting kita datang besok 10 hari, berdoa, minta diurapi Tuhan. Minta di apa, saudara? Diurapi Tuhan Roh Kudus, dan Tuhan Yesus datang loh. Tuhan, 2-3 orang bersekutu dalam namaku, Tuhan hadir, Tuhan kemudian menjamah, mengurapi, ya kalau pegang pakai Yakobus 5, Tuhan mengurapi. Kalau sudah berdosa, dosanya diampuni, pelanggarannya diampuni, dan dia dapat damai sejahtera di dalam Tuhan. Jadi itu penting. Jadi kita bukan hanya gereja kita, banyak gereja yang juga memakai sarana alat didoakan, cuma kalau gereja lain tidak didoakan secara khusus. Di sini kita selalu mendoakan secara khusus. Jadi semua jemaat mendoakan secara khusus atas minyak urapan supaya Roh Kudus bekerja. Supaya apa, saudara? Sukacita, amin. Supaya Roh Kudus bekerja melawat apa tadi yang sudah dijelaskan, sakit mental, sakit fisik, sakit segala macam, ya. Ataupun usaha-usaha yang sedang sakit atau apa, ya kita percaya. Sekali lagi, kuncinya bukan pada hebatnya pada minyak, hebatnya bukan pada dari mana minyak itu, tetapi tindakan. Tapi saya juga tidak sembarangan untuk saya memakai minyak. Tidak mungkin minyak bimoli, ya. Ada banyak gereja yang pakai minyak bimoli. Kalau saya kok enggak srek di hati. Jadi saya kan tindakan percaya, kan minyak yang banyak enggak, cukup dengan iman. Cukup dengan iman, mengolesi minyak dan dalam nama Tuhan Yesus, ya. Kuasa Tuhan bekerja, Roh Kudus bekerja, ya. Kesimpulan, baca lagi Yesaya pasal 10 ayat yang ke-27. Yuk kita baca bersama-sama. 2, 3. Pada waktu itu beban yang ditimpakan mereka atas bahumu akan dibuang, dan kuk yang diletakkan mereka atas tengkukmu akan dipatahkan. Puji Tuhan. Inilah tanda spirit dari Tuhan. Kalau Roh Kudus bekerja di dalam kita, kalau Roh Kudus mengurapi kita, belenggu akan dipatahkan dengan minyak urapan. Sekali lagi, belenggu. Semua karena percaya. Mungkin di tempat ini ada beberapa orang yang cukup banyak berdoa. Ya enggak apa-apa, itu pun sudah sah dengan kuasa Tuhan. Tetapi sekali lagi, apapun yang menyentuh, makan kan tindakan percaya, makan, menyentuh. Nah juga minyak urapan, tangan yang dipakai Tuhan dengan percaya mengolesi minyak dalam nama Tuhan Yesus. Kuasamu Tuhan bekerja, bukan kita, bukan siapa, tapi yang bekerja itu adalah Tuhan. Kuasa Roh Kudus yang bekerja, mengurapi. Ya, jadi 10 hari ini kita pakai untuk yang lama-lama kita minta urapan Tuhan, kuasa Tuhan. Nanti kan dapat jamaah Tuhan.
dapat urapan kuasa Tuhan. Lebih daripada itu, belenggu kuk saudara pasti dipatahkan. Yang percaya katakan, belenggu kuk hidup saudara pasti dipatahkan. Ya, kita akan datang kepada Tuhan ya. Mari kita bangkit berdiri bersama, kita bersyukur atas firman Tuhan yang membukakan pikiran, hati, dan kita sebagai pengikut Kristus mau melakukan, mau menggenapi firman. Ya. Terima kasih, kami bersyukur untuk pengajaran firman Tuhan di dalam Roh-Mu Kudus dan juga di dalam minyak pengurapan, semua sama, yang bekerja, yang dilakukan itu karena percaya. Yang kedua, minyak urapan itu juga tanda, heran, kuasa Roh Kudus bekerja. Orang dunia tidak mengerti, tetapi kami yang percaya kepadamu memahami dan mengerti. Dan kami ambil tindakan, percaya kepadamu Tuhan. Dan dalam nama Tuhan Yesus, belenggu apapun dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan sanggup membukakan kita. Ya, kita naikkan pujian. Kudus, Roh Kudus. Mari kita angkat tangan bagi Tuhan. Roh Kudus, Roh Kudus, penuhi Roh Kudus, Roh Kudus, ini kami Tuhan hamba-Mu, ini hamba-Mu, Roh Kudus, Roh Kudus, penuhi urapi kami sekarang ini, urapi kami sekarang ini dengan kuasa-Mu. Mari Tuhan penuhkan kami sekarang ini Tuhan, dengan api Roh Kudus-Mu, dengan api Roh-Mu. Anda sendiri berkata, minta kepada Roh Kudus. Roh Kudus mengurapi Anda kita, dan kita tindakan iman, tindakan percaya. Ketika kita ada masalah, ada problem, ada belenggu, kita minyak dengan urapan kuasa Tuhan. Diurapi, pasti Tuhan mengurapi satu persatu kita. Tuhan memakai kita, Tuhan mengurapi dengan dahsyat. Mungkin dari hidup saudara, kuasa Tuhan terjadi. Ya, kuasa Tuhan dinyatakan. Katakan Roh Kudus. Roh Kudus. Mari kita angkat tangan. Ini hamba-Mu, Roh Kudus, Roh Kudus, penuhi hamba-Mu, penuhi hamba-Mu. Pria saja katakan Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, ini hamba-Mu. Katakan Roh Kudus ini Tuhan, Roh Kudus, ini hamba-Mu. Mari saya undang para pelayan Tuhan untuk mempersiapkan jemaat yang akan menerima tubuh dan darah Yesus. Mari ada di sekitar meja dan kita bersama berdoa. Mari Mas Pran, mari
Kita satukan dalam doa, kita arahkan tangan kita ke depan dan mendoakan. Kami bersyukur, kami sebentar akan menyentuh tubuhmu dan darahmu. Dengan percaya, dengan iman, bahwa tubuhmu dan darahmu setelah menjadi satu, manunggaling bersama dengan kami. Kami percaya kuasa Roh Kudus bekerja. Amin. Jamahan lawatan Tuhan pasti terjadi. Belenggu-belenggu apapun dipatahkan. Kuasa Roh Kudus bekerja. Kuasa Roh Kudus bekerja. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Kita yang percaya bersama katakan amin. Ya, silakan saudara duduk. Kita naikkan satu pujian. Haleluya. 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 Mari angkat kedua tangan. Pegang itu roti, pegang itu anggur. Haleluya. Sekarang Anda dengan Tuhan. Mau percaya atau tidak? Anda dengan Tuhan. Haleluya. Katakan yang percaya, katakan haleluya. Haleluya. Katakan yang percaya. Haleluya. Haleluya. Kita pegang dengan tangan kanan kita dengan percaya. Sekali lagi dengan percaya. Kita sama-sama menyentuh roti dan kita makan bersama-sama. Dan kita juga minum anggur dan minum bersama-sama. Semuanya itu untuk Tuhan. Sekali lagi, semuanya itu untuk Tuhan. Dan Tuhan yang bisa melakukan segala sesuatu atas hidup kita. Tuhan yang memulihkan, ya. Demikian firman Tuhan 1 Korintus 11 ayat yang ke-23. Sebab apa yang telah kutuliskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya ya, dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Jemaat GBI Bait Kudus, bukankah roti yang padanya kita terima dan kita pecah-pecahkan bersama dan kita sentuh dengan kuasa Roh Kudus, bukankah itu semua di dalam kuasanya Tuhan Yesus Kristus? Yang percaya katakan amin. Amin. Roti berubah menjadi mujizat dalam hidupmu dalam nama Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Lebih keras lagi. Lebih percaya lagi. Amin. Beri naikkan pujian. Haleluya. 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 Oh haleluya.
kanan kita, lebih atas dari kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Lakukanlah ini setiap kali kami meminumnya sebagai peringatan akan aku. Jemaat GBI Bait Kudus, bukankah cawan pengucapan syukur yang padanya kita menaikkan ucapan syukur, bukankah semuanya itu dikerjakan oleh kuasa yang sama, yaitu kuasa darahnya Yesus? Amen. Yang percaya katakan amin. Minum dengan percaya dalam hati. Tindakan kita menyembah. Mari kita menyembah. Kuramalamasi Kina malam. Terus menyembah. Menyembah. Tuhan yang lakukan. Haleluya. Segala puji bagimu Tuhan. Segala puji bagimu Tuhan. Kinara lama se. Angkat tangan untuk Tuhan. Kita jangan malas-malas dengan Tuhan. Bagi Tuhan, bagi Yesus Kristus Tuhan, kami mau percaya. Samba dia. Tambah lagi suara. Sentuh Tuhan dengan ucapan syukur, dengan penyembahan kita. Untuk Tuhan, bagi Tuhan, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang melawat kita. Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus. Mari kita angkat kedua tangan. Bapa, kami percaya bahwa kami melakukan tindakan semua firman-Mu yang kami lakukan, dan firman Tuhan yang pasti menggenapi. Semua kebenaran-kebenaran Tuhan pasti digenapi Tuhan. Kami menumpangkan tangan, kami molesiminya, yang sakit disembuhkan, kuasa setan dihancurkan. Apapun yang kami boleh urapi Tuhan, baik itu tugu, batu, atau rumah kami, kuasa Tuhan bekerja. Di rumah kami kuasa Tuhan bekerja, urapan Tuhan bekerja. Kami perintahkan dalam nama Yesus. Tangan-tangan, mari angkat tangan. Tangan-tangan yang diurapi, tangan-tangan yang diurapi Tuhan. Tangan-tangan yang diurapi, tangan-tangan yang diurapi Tuhan. Tangan-tangan diurapi. Ya Roh Kudus. Tetap angkat tangan. Inilah tanganku yang kau pakai menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu. Teguhkan kami dengan tanda-tanda heran, kuasa mujizat terjadi setiap waktu, apapun Tuhan yang di hadapan kami, orang sakit, orang timpang, orang lumpuh, Tuhan, segala kuasa-kuasa setan. Mungkin ada setan yang masih bercokol di rumah kami. Mungkin ada orang-orang yang ingin menjatuhkan kami. Mungkin ada orang-orang yang ingin melemahkan kami. Kami percaya dalam nama Yesus, diurapi kami, dijamah. Enama lama
Mari kita semua mengucap syukur kepada Tuhan buat kesempatan kami mendengar firman-Mu. Mungkin ini firman yang sudah lama kami nanti-nantikan sebagai jawaban atas segala sesuatu yang terjadi bagi kehidupan kami. Kami mau melakukan dengan tindakan percaya. Sekali lagi, tindakan percaya. Tidak ada ragu-ragu sedikit pun. Tidak ada ragu-ragu sedikit pun. Kuasa Roh Kudus-Mu bekerja. Amin. Dan dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa untuk 10 hari pekan Pentakosta Tuhan. Apapun masalah kami, belenggu-belenggu, ikatan-ikatan yang mengikat umat-umat-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur. Mungkin ada belenggu fisik, mungkin ada belenggu alat reproduksi Tuhan. Mungkin ada belenggu ekonomi Tuhan. Ada belenggu mental-mental yang tidak penuh percaya Tuhan. Ada belenggu keluarga, keretakan rumah tangga, hidup rumah tangga, anggur baru mereka minta, anggur baru mereka minta Tuhan. Mungkin ada yang sakit secara hidupnya, sakit jantung, sakit liver, sakit apapun, stroke dalam nama Yesus. Tuhan menyembuhkan, Tuhan menyembuhkan. Tuhan pakai kami, semua kami percaya dipakai Tuhan, menjadi alat bagi kemuliaan-Mu. Menjadi alat bagi kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Katakan dalam nama Tuhan. Sekali lagi katakan. Yang percaya katakan. Yang percaya katakan. Mari kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan saudara duduk. Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu. Banyak di antara kita yang merasa diberkati Tuhan hari ini. Amin, haleluya. Dan lagi kita akan saksikan persembahan dari anak-anak sekolah minggu. Ya, kita melihat bahwa ketulusan mereka untuk belajar, melayani Tuhan dan mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Kami persilahkan dari kelompok sekolah minggu untuk maju ke depan. Kita berikan sorak-sorai yang meriah bagi kemuliaan Tuhan. Kami persilahkan untuk maju ke depan. Inilah kelompok dari sekolah minggu. Mari orang tua kita bangkit berdiri dan kita mendoakan anak-anak.
Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan anak-anak ini ke dalam tangan Tuhan. Kami tahu bahwa ke depan perjuangan orang tua itu berat. Tapi kami percaya Tuhan, dari semenjak dulu sampai hari ini, sampai kekal, sampai kapanpun, ada penyertaan kuasa-Mu terhadap anak-anak ini Tuhan. Dijauhkan dari pergaulan, dijauhkan dari hal-hal buruk, dijauhkan dari segala pengaruh-pengaruh buruk. Dia bertumbuh, semua anak-anak kami bertumbuh dan punya intelijensi yang bagus, luar biasa untuk kemuliaan Tuhan. Dan pakailah Tuhan kesehatan mereka, pakailah hidup mereka Tuhan untuk jadi berkat bagi banyak orang, supaya banyak orang menerima Engkau sebagai Kristus Yesus. Dan kami percaya juga satu saat ada banyak anak-anak yang berdiri sebagai pemimpin untuk negeri ini, pemimpin untuk bangsa ini Tuhan. Dan kalau boleh Tuhan, salah satu dari anak itu ada di tempat ini, Tuhan, memakai luar biasa menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami percaya. Kita percaya bersama, katakan amin. Tuhan, yuk kita beri kemuliaan nama Tuhan. Sebelumnya kita akan mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Saya akan bacakan satu firman supaya saat kita memberi, iman kita semakin diteguhkan. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan, dalam Amsal 11 ayat 24. Mari Bapak Saudara, kita akan berdoa untuk persembahan kita bagi Tuhan. Bapa, kami percaya Engkau Allah kami yang melihat hati, bukan melihat seberapa banyak yang kita persembahkan bagi Tuhan. Namun kami percaya saat kami mengangkat tangan kami, saat mengangkat amplop-amplop persembahan ini, saat mengangkat handphone untuk mempersembahkan bagi Tuhan, kami percaya Tuhan yang memberikan urapan-Mu, Tuhan yang boleh memberikan jamahan-Mu Tuhan, sehingga apa yang kami persembahkan ini benar-benar berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Allah kami yang tidak akan pernah kurang cara untuk memberkati setiap kami. Saat kami memberi, saat kami menabur dengan sepenuh hati kami percaya Tuhan, penuaian itu pasti terjadi atas hidup kami Bapa. Karena Allah kami yang tidak akan pernah lalai Tuhan untuk memenuhi Tuhan setiap berkat kami Bapa. Kau memberkati setiap tangan-tangan yang bawa amplop persembahan ini Tuhan. Dengan hati bersyukur Bapa, Kau persembahkan di hadapan-Mu dan menjadikan dupa harum di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami percaya Bapa, apa yang kami persembahkan ini ialah semuanya untuk memperlebar kerajaan-Mu Tuhan. Gereja kami semakin diberkati, gereja kami semakin diperbesar Tuhan. Banyak jiwa yang belum mengenal Engkau Tuhan, datang di tempat ini merasa diberkati dan mengenal Engkau sebagai Yesus dan Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa di surga. Setiap kita yang merasa diberkati hidup kita mau katakan bersama amin. Kami persilakan untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama naikkan bagi Tuhan.
Semua bangsa-bangsa akan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa akan mengaku Semua bangsa-bangsa. katakan semua. Semua bangsa-bangsa akan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Saatnya kita akan pulang dengan membawa berkat. Mari kita angkat kedua tangan kita. Mari kita sembah. Kira apa kata kasih kata. Kinama kasih kinama kalama. Saudara bukan identik tangan diangkat, saudara terima berkat, tapi saudara menyembah Tuhan. Kinama lama sikinamo. Tangan-tangan yang diangkat bagimu Tuhan. Tangan-tangan yang diangkat bagimu Roh Kudus. Tangan-tangan ini yang akan melakukan dengan percaya. Hidup mereka karena percaya melakukan tindakan-tindakan iman. Dan semua itu akan dibuat berhasil dalam namamu Tuhan Yesus. Pulanglah dengan berkat anugerah kasih karunia, sukacita, damai sejahtera, serta perlindungan yang penuh atas suami, istri, anak-anakmu, dan ada penjagaan yang penuh. Engkau pasti dilindungi oleh Tuhan, dijaga dan disertai oleh Tuhan. Dalam berkat anugerah Allah, Bapa, Putra, dan Allah Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Yesusku, mengadu